Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Niwayan Ruth Parawata bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulakan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja.
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, dalam ibadah pada saat ini kita akan mendengarkan nats pembimbing dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita nyanyikan pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Diberi kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan. Nanti kejepit. Udah, agak maju Kak, agak maju. Udah. Jangan di
Mari kita mohonkan berkat dari Allah untuk anak-anak kita. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menghadirkan anak-anak di tengah-tengah persekutuan kami sebagai generasi gereja-Mu. Kami memohonkan berkat-Mu atas mereka. Kiranya pengasihan Allah akan memelihara hidup mereka. Hikmat dari Allah akan memampukan mereka menjalani kehidupan dalam damai sejahtera-Mu. Topangan dari Allah terhadap orang tua untuk mengasuh, membimbing mereka dalam kebenaran-Mu. Biarlah anak-anak kami tumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam pengenalan dan iman mereka kepadamu, dan hidup mereka menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak kami Tuhan, jadikan mereka alat keberkatan di tangan-Mu untuk memberkati dunia ini. Amin. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita menyanyikan Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus memulihkan jiwaku.
Saudara-saudara, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Allah, maka sekarang berilah dirimu untuk dituntun oleh kehendak Allah dalam menjalani kehidupan yang baru. Karena itu saya jemput kita berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Allah yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Kiranya Roh Kudus Allah akan menolong dan menopang kita untuk hidup dalam kebenarannya. Gita Bakti 69 kita nyanyikan, kumulai dari diri sendiri. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh
Selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup keluarga. Saudara, perkenalkan ini dan kami sering dengan pelayanan. Minggu ini saya ingin menyaksikan suatu hal luar biasa bagi kami, bahwa kuasa Allah, mujizat Allah itu masih ada. Beberapa kunjung ke rumah sakit cukup besar sehingga biaya untuk berobat di situ sangat besar, sekitar 800 juta. Kami tidak tahu, hanya mendoakan, dan kemudian di situ semuanya tidak seagama dengan kami, tapi kami diizinkan untuk ikut berdoa, dan sungguh kami tidak tahu bahwa keluarga di tempat ini bergumul untuk biaya rumah sakit yang sekitar 800 juta. Itu mau dapat dari mana, karena rumah sakit itu ada apartemen di atasnya, semuanya ada. Kami pikir keluarga yang cukup berada ini punya uang sehingga berani masuk ke rumah sakit itu. Tetapi ternyata saudara, di dalam rekening istrinya hanya ada uang 15 juta. Sementara beban itu 800, dan kami tidak tahu kalau mereka sedang menggumuli hal itu. Sewaktu kami datang, mata itu sudah disolasi ya, jadi mungkin sudah berangkat, sudah meninggal, dan kami tetap berdoa, dan kami nyatakan doa kami itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Dan sungguh luar biasa saudara, biaya yang 800 juta itu ditutup oleh satelitnya mereka, karena mereka dari angkatan, dan mereka tidak menyangka bahwa mujizat yang luar biasa itu boleh terjadi. Jadi saudara, mari kita sebagai orang Kristen itu menjadi mujizat bagi dunia, sehingga kita semua, siapapun kita, harus berani menyatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan kematiannya itu membuat kita menjadi orang-orang yang berhak untuk menyatakan mujizatnya kepada dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Amin.
tapi Tuhan sanggup melakukan segalanya. Tak terbatas asamu, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan, namun roh. Ketika ku itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Si marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli 5 roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, maka ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Kemudian Yesus tahu bahwa hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kepada setiap orang yang tidak hanya bersedia mendengar, tetapi juga melakukan firman Allah dalam kehidupannya, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka." Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Madago-dago memberata. Puji Tuhan. Hari ini saya ada di sini. Itu salah satu mujizat Tuhan untuk saya. Ya, sejak Gloria Jakarta ini berdiri menjadi satu jemaat, baru kali ini saya hadir di sini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik pujian sebelum pemberitaan firman yang dipersembahkan oleh keluarga yang menyaksikan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan karena kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai hari ini, sampai detik ini kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada. Amin. Bukan itu mujizat. Dan melihat Yesus itu hanya dari sisi mujizatnya saja. Ini tidak salah Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi mental-mental kekristenan seperti ini kemudian akan menyalahkan Tuhan ketika dalam kesulitan hidupnya, dalam pergumulannya, dalam tantangan-tantangan hidupnya dia tidak bisa melihat mujizat besar itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kecenderungan manusia untuk menilai Tuhan itu hanya dari segi mujizat, itu bukan hanya terjadi di zaman ini, bukan baru terjadi di zaman kita, tetapi di zaman Yesus itu sudah terjadi. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang pada Injil Yohanes pasal 6 ini yang kita baca tadi, di situ dicatat dengan jelas mengapa atau apa alasan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ayat 2 bacaan kita. Di situ menjelaskan bahwa orang banyak itu tertarik untuk mengikuti Yesus karena sebelumnya mereka telah melihat mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dorongan untuk mengikuti Yesus itu hanya karena mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Menarik bahwa dalam Injil Yohanes, Yesus mau menunjukkan sisi lain dari terjadinya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau di Injil yang lain, kalau kita mau baca kisah yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Injil Matius, Markus, dan Lukas, cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang tidak selengkap yang diceritakan oleh Injil Yohanes. Di 3 kitab yang lain, Injil yang lain, tidak diceritakan dari mana asalnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Tetapi Injil Yohanes melihat bahwa itu sisi yang penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selain kita mengagumi tentang mujizat yang Yesus lakukan, mengaminkan itu bahwa itu adalah karya Allah yang besar, mari saya mau mengajak kita melihat sisi lain atau proses terjadinya mujizat, khususnya dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus menyatakan mujizatnya, yang pertama, Yesus menghargai martabat dan potensi seorang anak kecil yang kalau dalam budaya Yahudi itu tidak dianggap. Anak kecil dalam budaya Yahudi itu tidak ada hitungannya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, semua kitab atau semua Injil mencatat 5.000 orang. 5.000 yang disebut orang itu hanya laki-laki dewasa. Perempuan dan anak, entahlah apa mereka menyebut orang atau tidak, tapi tidak dihitung. Saya percaya yang hadir saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya 5.000 orang. Kalau kita mau mensejajarkannya dengan keadaan gereja di zaman kita, di mana-mana saya pergi, Bapak Ibu, Bapak-bapak mohon maaf, tapi itu yang terjadi dan terlihat dalam sebuah persekutuan ibadah yang banyak hadir itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kecuali kalau itu memang ibadah khusus bapak-bapak. Pada umumnya ibu-ibu. Rata-rata di jemaat-jemaat GKST, kalau yang hadir itu bapak-bapak 50 orang, maka perempuan itu 2 kali lipat dari jumlah bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu pergi ibadah dan dia punya anak, di mana mamanya pergi, anaknya pasti ikut. Nah, kalau ini kita tarik kembali ke zaman Yesus, keadaan ini maka bisa dipastikan bahwa yang makan 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa 15.000 atau lebih. Tapi sayang, perempuan dan anak tidak dihitung waktu itu. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah budaya yang patriarkal seperti itu, Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Orang yang tidak dihargai oleh budaya, yang tidak dihargai dalam persekutuan, dianggap penting oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, di mana kita mau dapat makanan untuk memberi makan mereka ini? Karena itu sehari sudah mulai malam. Ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus sebenarnya hanya menguji Filipus. Karena Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Filipus kemudian bilang, biar berapa banyaknya uang yang kita punya, kita tidak bisa kasih makan orang sebanyak ini. Karena tidak ada panitia, tidak ada seksi konsumsi di situ. Nah, Bapak Ibu, lalu datang Andreas dengan tawaran yang juga kelihatannya mustahil. Andreas bilang, di sini ada seorang anak kecil. Dia punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang Yesus katakan? Suruh mereka duduk. Artinya Yesus menghargai keadaan atau keberadaan anak kecil. Yesus menghargai martabat dan potensi yang dimiliki oleh sang anak. Yesus tahu bahwa potensi yang dimiliki oleh sang anak, 5 roti dan 2 ekor ikan yang dipunya oleh anak itu bisa menjadi berkat dan menjadi mujizat besar untuk orang-orang dewasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Yesus, Yesus tidak mengatakan, Andreas, kenapa ngana ini macam tiada kerjaan lain? Kenapa kau ambil dari anak kecil itu? Jangan ambil dari anak kecil itu, cari yang sama orang dewasa. Tidak. Tapi Yesus menerima
pemberian sang anak itu. Yesus menerima persembahan sang anak itu. Yesus menghargai potensi yang dimiliki oleh anak yang tidak dihargai oleh orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan kesempatan kepada sang anak untuk berpartisipasi dalam karya pelayanannya. Yesus menghargai potensi yang dimiliki oleh anak itu. Yesus menerima pemberian sang anak. Yesus, di tangan Yesus, potensi sang anak yang tidak dianggap penting oleh orang dewasa, lihat, menjadi mujizat yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika Yesus memberi makan orang banyak itu, Yesus tidak pilih-pilih hanya beri makan orang dewasa saja. Yesus tidak pilih-pilih hanya memberi makan laki-laki dewasa saja, seperti budaya Yahudi saat itu. Tapi Yesus memberi makan semua orang yang hadir. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mujizat Yesus, pekerjaan besar Yesus, itu menjadi berkat untuk orang dewasa dan juga untuk anak kecil. Yesus memuaskan semua orang yang mengikutnya. Mulai dari orang dewasa sampai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Yesus tidak pilih kasih Bapak Ibu Saudara-saudara ketika menyatakan mujizat. Ketika memberi makan umat, Yesus tidak pernah pilih kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasa kita bilang dan kita mengaminkan itu, bahwa Yesus adalah kepala gereja dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Amin. Tapi mari kita lihat. Saya mau kita mengintrospeksi diri. Mari kita melihat gereja Tuhan. Apakah sudah benar-benar melakukan apa yang kepala lakukan? Kalau kita menganalogikan Kristus dan jemaatnya itu seperti tubuh seseorang, maka yang normal itu apa yang diperintahkan oleh kepala, yang dipikirkan oleh kepala, itu yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Ketika mulut ini haus, otak akan memerintah tangan, cari gelas, cari sumber air. Ketika dapat, otak perintahkan tangan itu, dekatkan air itu ke mulut. Lalu otak bilang, mulut buka dirimu supaya air bisa masuk dan tubuh menjadi segar. Kalau otak perintahkan tangan ambil gelas, lalu dia ambil sendok, itu ada sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau analogi itu kita lekatkan dalam hubungan Kristus dan jemaat sebagai gereja, maka harusnya apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang dianggap penting oleh Kristus, itu juga harus dianggap penting oleh jemaat. Pada Injil juga Yesus mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Kita juga gereja mengatakan itu. Anak-anak itu adalah masa depan gereja. Anak-anak itu adalah pemimpin-pemimpin gereja masa depan. Anak-anak itu adalah pemimpin kerajaan, pemilik kerajaan Allah. Kita mengaminkan itu. Tetapi bagaimana sikap gereja, sikap orang-orang percaya terhadap anak seringkali tidak mencerminkan sikap Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih ada kecenderungan gereja yang suka mengkotak-kotakan pelayanan. Di satu sisi gereja tahu, gereja mengaminkan bahwa masa depan gereja itu ada pada anak-anak, ada pada generasi kita. Tetapi gereja seringkali tidak mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi pemimpin masa depan. Masih terjadi ketimpangan dalam pelayanan terhadap orang dewasa dan anak-anak.
Tri panggilan gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersaksi, bersekutu, melayani, harusnya tercermin juga dalam pelayanan terhadap anak. Tapi mari kita lihat gereja kita, Bapak Ibu, tidak usah lihat gereja tetangga, tidak usah lihat gereja orang lain. Mari kita melihat gereja kita, GKST. Apakah gereja kita dalam pelayanan sudah benar-benar melakukan pelayanan yang adil terhadap anak, yang berpihak pada generasi masa depan gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini, tahun pertama GKST mensosialisasikan gereja ramah anak. Bagaimana GKST memiliki harapan, memiliki mimpi, tahun depan, periode depan, GKST ini benar-benar menjadi gereja yang ramah terhadap anak. Dan saya bagian dari pengurus persekutuan anak sinode, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu klasis ke klasis yang lain, mensosialisasikan bagaimana gereja harus ramah terhadap anak, seperti Yesus ramah terhadap anak. Bagaimana gereja harus melakukan pelayanan kepada anak seperti Yesus melihat anak itu penting dalam pelayanannya. Di mana-mana ketika diskusi, Bapak Ibu Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu, orang-orang tua mengatakan dengan jujur, ya gereja kita belum begitu ramah terhadap anak. Dalam pelayanan, orientasi pelayanan kita masih pada orang dewasa saja. Saya tidak mau bilang bahwa anak sekolah minggu tidak diperhatikan, tidak, tetapi belum maksimal. Di banyak jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan kepada anak dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Punya gereja yang megah, ya, punya gedung gereja, halaman yang luas, tapi anak sekolah minggunya ibadahnya di konsistori. Boleh ibadah dalam gedung gereja, tapi waktunya dibatasi. Guru sekolah minggu punya banyak keluhan, Bapak Ibu. Di gereja-gereja kita seringkali ibadah itu jam 7:30 baru mulai. Masih sementara ibadah jam 8 lewat semua ditoki lonceng, kan itu tradisi kita, ada lonceng untuk memulai penanda bahwa ibadah akan dimulai. Kosor soba intip dari pintu gereja, soba kode-kode sama guru sekolah minggu, jangan terlalu lama. Somo jam 9, somo setengah 9 orang tua somo datang. Kalau di jemaat-jemaat kita tahu bahwa setengah 9 itu gereja sudah penuh. Artinya jam 8 itu sudah harus bersih. Ada malah guru sekolah minggu bilang begini, kami boleh pakai gedung gereja, Bu, tapi anak-anak harus buka sendal di luar. Gedung gereja tidak boleh kotor, karena sesudah sekolah minggu ada mama-mamanya dan papa-papanya mau ibadah. Lalu saya tanya, setelah ibadah jam 9, apakah tidak ada sampah di gereja? Oh ada. Ada kulit gula-gula, ada tisu di mana-mana. Ada yang marah sama orang tua karena mengotori rumah ibadah? Tidak ada. Tapi anak sekolah minggu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pelayanan, kalau kita dengar kata pastoral, maka yang ada di benak kita itu pelayanan untuk siapa? Untuk orang dewasa. Yang di pastoral itu orang dewasa. Kalau ada masalah dalam satu keluarga, maka yang dilayani oleh kami para pendeta, orang tuanya, mama dan papanya, karena itu yang bermasalah. Itu yang bakal lain soalnya. Yang datang didoakan oleh penatua dan diaken, mama papanya. Datang dilayani, datang di pastoral supaya akur kembali, supaya bisa menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan baik. Setelah itu sepakat bahwa mereka akan berdamai, didoakan, selesai, pastoral selesai. Gereja kadang-kadang lupa bahwa dalam keluarga itu ada anak-anak di sana. Dan yang paling terluka, yang paling memiliki pengaruh negatif terhadap pertengkaran dua orang dewasa dalam rumah, itu anak-anak. Mereka akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang juga kemudian
menjadi kalau bukan pelaku kekerasan, menjadi korban kekerasan karena mengiyakan bahwa kekerasan itu wajar terjadi dalam keluarga. Kita belum sampai pada konseling atau pastoral terhadap anak. Kita masih belum menganggap anak-anak kok tidak apa-apa. Mereka lari-lari kok, ketawa-ketawa seperti biasa. Kita menganggap itu aman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dalam persekutuan? Saya biasa suka ganggu ibu-ibu. Tanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, satu contoh saja kecil, kalau kita mau hadapi Natal, kalau di kampung kita kan, terasa sekali kan itu Natal. Ada Natal jemaat, ada Natal bapak, ada Natal perempuan, ada Natal pemuda, ada lagi Natal-Natal rukun dan lain sebagainya. Lalu saya bilang, kalau Natal perempuan diatur dengan baik tidak? Oh, diatur dengan baik. Ada panitianya? Ada. Pelayan firmannya dari November itu sudah dicari memang. Gitu ya. Apa yang mau dipotong, apa yang mau dimakan, panitia itu serapat dari bulan November. Berapa ekor babi yang mau dipotong, berapa ekor ayam, ya kan? Kita mau makan ayam ini ayam kota atau ayam kampung, gitu ya. Itu sudah dibicarakan jauh-jauh hari, dipersiapkan sedemikian rupa. Dekorasinya diatur sedemikian rupa. Biayanya banyak tidak? Oh, banyak. Lalu saya tanya, kalau Natal sekolah minggu? Natal sekolah minggu yang pimpin guru sekolah minggunya. Ya, paling tinggi majelis pendamping. Ya. Konsumsinya bagaimana? Kue. Snack. Snacknya lagi bukan snack sehat. Snack yang hari ini dia makan, 3 hari kemudian dia garuk-garuk badan. Itu kenyataannya, Bapak Ibu saudara-saudara. Baru di jemaat-jemaat kita, organisasi-organisasi persekutuan itu punya uang banyak. Perempuan punya banyak uang. Kalau akhir tahun uangnya tidak habis, untuk apa? Sisa saldo. Bikin seragam. Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan anti seragam, tidak. Saya tidak anti seragam. Tapi kadang-kadang kita lebih mengutamakan bikin seragam daripada memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap anak. Guru-guru sekolah minggu mengeluh, Bapak Ibu saudara-saudara. Oh Bapak, majelis ada pembinaan. Majelisnya bilang, oh tidak ada dianggarkan tahun ini. Kalau kamu paksa ambil untuk pembinaan, sote cukup kamu uang untuk Natal. Yang dimaksud cukup uang untuk Natal itu ya itu tadi untuk beli snack itu. Kalau untuk anak, kita bilang tidak ada uang. Padahal di pihak lain kita bilang anak itu penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah itu menjadi penting bagiku. Nah, ini moto pelayan anak di GKST ini juga. Anak itu penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku, menjadi penting bagi kita. Tapi dalam prakteknya kita memperlakukan anak tidak penting. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika pelayanan, kalau ibadah minggu tiba-tiba tidak ada pendeta yang pimpin, majelis jemaat pasti bingung. Siapa yang mau ganti? Siapa yang mau berdiri? Atau kalau ada pendeta juga pimpin ibadah lalu tidak siap khotbahnya, kelihatan sekali. Ini pendeta ini tidak siap. Tunggu saja dia di rapat jemaat, dia pasti akan diserang habis-habisan. Jadi pendeta itu harus siap. Ada atau tidak ada jadwal harus siap. Khotbahnya harus begini, harus begitu, harus memberi yang berkualitas pada jemaat. Lalu pertanyaannya, adakah yang peduli dengan bahan ajar untuk anak-anak sekolah minggu? Adakah evaluasi untuk guru-guru sekolah minggu kita? Para pelayan-pelayan anak kita, apakah mereka mengajar dengan berkualitas? Apakah mereka diperlengkapi dengan alat peraga atau bahan ajar yang berkualitas untuk anak-anak?
Pernahkah dalam rapat jemaat kita mempercakapkan itu lebih dalam lagi, mendalam lagi? Bagaimana guru sekolah minggu supaya berkualitas dalam pelayanan? Guru-guru sekolah minggu banyak bilang begini, bagaimana ibu mau diperlengkapi, kita minta saja uang untuk pembinaan, dibilang tiada dianggarkan tahun ini, tunggu jo tahun depan. Begitu rapat jemaat, guru sekolah minggunya sampaikan anggaran untuk dibicarakan di rapat jemaat, lalu dibilang, oh ini boleh dipotong sedikit, ini jangan terlalu banyak, ini boleh begini, ini kasih turun lagi. Soalnya kita sedang membangun pagar gereja. Lebih penting pagar gereja Bapak Ibu daripada pelayanan terhadap anak. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali lagi pada model pelayanan Yesus. Yesus tidak hanya mengingatkan kita bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Tapi ada peringatan yang lebih keras lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus memberi peringatan, barang siapa yang menyesatkan satu orang atau salah satu orang dari anak-anak kecil ini, kepadanya lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini peringatan keras Bapak Ibu saudara-saudara kepada gerejanya, kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, bahwa anak itu penting bagi Allah. Allah tahu bahwa anak itu adalah generasi tempat di mana kita berharap kebaikan Kristus itu bisa dinyatakan, bisa dinikmati oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita hanya fokus pada pelayanan terhadap orang tua, orang dewasa, bukan tidak penting ya, penting. Tapi kalau kita abai terhadap pelayanan terhadap anak, maka gereja kita bisa punah. Kualitas gereja kita hanya sampai pada masa kita. Lalu anak-anak yang akan menjadi penerus gereja tidak dipersiapkan dengan baik. Bagaimana model gereja kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Bagaimana gereja kita akan terus memberi buah dan memberkati dunia ini? Bagaimana Yesus mau tetap menunjukkan mujizatnya bagi dunia kalau gerejanya tidak siap lagi menjadi alat untuk menyaksikan mujizat Tuhan itu? Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayalah bahwa mujizat Tuhan bisa dinyatakan di dalam dan melalui gereja ini secara luar biasa ketika kita memberi kesempatan dan perhatian kepada generasi-generasi kita untuk terus terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Terlibat dalam pekerjaan pelayanan Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membangun gereja kita semakin kokoh. Kita membangun gereja kita untuk semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah mujizat Tuhan itu masih tetap bisa disaksikan oleh dunia ini dari waktu ke waktu. Biarkanlah Bapak Ibu saudara-saudara mujizat Tuhan itu masih bisa dinikmati, disaksikan, dialami oleh dunia dari waktu ke waktu. Karena itu jangan pernah putuskan pelayanan. Memutus mata rantai pelayanan hanya berakhir pada orang dewasa saja. Mari kita memberi perhatian kepada anak-anak kita. Mempersiapkan mereka sejak saat ini. Agar juga seperti Allah menyatakan mujizatnya melalui kita hari ini, di tempat kita, dalam situasi kita masing-masing saat ini. Juga dalam kehidupan anak-anak kita ke depan. Mujizat dari Yesus yang sama, itu tetap bisa disaksikan bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati gerejanya, menolong kita semua untuk terus membangun gereja ini, mulai dari akar, kuatkan akar gereja kita, supaya gereja ini tetap bisa menjadi alat mujizat di tangan Tuhan. Akar itu anak-anak, lalu biarkan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Pada waktunya bisa berbuah, dunia akan menyaksikan bahwa Yesus yang dulu yang menyatakan mujizatnya di zaman pelayanannya,
Yesus yang sama yang menyatakan mujizatnya di zaman kita, dan Yesus yang sama yang akan terus menyatakan mujizatnya dalam perjalanan hidup generasi gereja dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya diberi kesempatan kepada majelis jemaat Gloria untuk memuliakan Tuhan.
kasih-Nya, mulia dan agung kasih-Nya. Kepada semua kelompok pujian yang telah mempersembahkan pujian kepada Tuhan, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan mendukung saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Ibu Erna Puumbatu, istri dari Bapak Julius Puumbatu, Ibu Agustina Kalee, dan Ibu Listin Pamona. Yang dalam pemulihan, Ibu Velma Pasoa Walenta, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Bapak Yare Mosepe, Bapak Luther Tanamo, Jimmy, dan Pendeta MYK Sodu. Kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang menikmati ketambahan usia. David Laskona, Dedi Sumantara, Ibu Luciana Sandra Tondawani, Ibu Ratna Ida Kolompo Ndele, yang juga merayakan hari ulang tahun pernikahan Bapak H. Sumampo dan Ibu Kolompo. Kita juga berdoa untuk GKST Gloria Jakarta dalam pelayanannya, bangsa dan negara, juga pemerintah kita, gereja-gereja di Indonesia, dan pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan hidup kami masing-masing, kami menikmati tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam panggilan kerja dan juga pelayanan kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk melakukan pekerjaan. Tuhan memberkati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, itu menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tetapi juga menjadi berkat bagi lembaga di mana kami bekerja, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Demikian juga ya Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambamu di GKST Gloria Jakarta ini. Tuhan melimpahkan berkat dan hikmat. Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan, ketekunan dan kesabaran, juga kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini dianugerahkan Tuhan kepada seluruh hamba-hambamu. Mulai dari majelis jemaat, pengurus-pengurus kategorial, guru sekolah minggu, kostor atau petugas kebersihan, pianis, prokantor, tim yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan, mempermudah pekerjaan-pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan Allah, setiap pekerjaan pelayanan yang dikerjakan, itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi alat kesaksian kami tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi dunia, dan ini menjadi persembahan harum di hadapan kekudusan. Bapa di sorga, biarlah kehadiran GKST Gloria Jakarta di tempat ini menjadi berkat, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam sakit mereka. Tuhan, kami memiliki Allah, sumber segala kekuatan, sumber segala kesembuhan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan
atas setiap permohonan dan doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, juga yang sedang dalam masa pemulihan. Berkatilah setiap perawatan yang mereka terima. Berkatilah setiap makanan, minuman yang mereka konsumsi, juga obat-obatan. Terlebih lagi berkatilah pendampingan keluarga, pendampingan orang-orang yang mengasihi mereka. Jadikan semua ini alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan mujizat kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang menikmati rahmat dan berkat-Mu, boleh menikmati perjumpaan dengan tahun kelahiran mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang menganugerahkan sehat dan kuat. Engkau yang menganugerahkan umur yang panjang. Maka kami mohonkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Biarlah dalam perjalanan hidup mereka, mereka ada dalam pemeliharaan Allah. Mereka akan menjalani kehidupan dalam syukur mereka kepada Tuhan, tetapi juga dalam takut akan Engkau. Sehingga setiap harapan mereka untuk masa depan, setiap karya yang mereka kerjakan untuk hari-hari hidup mereka, mereka melakukannya dengan mengandalkan Tuhan dan dalam takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kami mohonkan berkat-Mu atas perjalanan hidup rumah tangga mereka. Tuhanlah yang akan mengikat tali kasih suami istri mereka dengan tali kasih Kristus yang sempurna. Sehingga dalam ketidaksempurnaan kemanusiaan, mereka boleh menikmati damai sejahtera dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada dalam jemaat-Mu, jemaat GKST Gloria Jakarta ini secara khusus. Mulai yang masih dalam kandungan ibunya, yang sedang dalam pertumbuhan, yang sedang menuntut ilmu, mencari pekerjaan, atau yang sudah bekerja. Baik yang ada di sisi orang tuanya saat ini, atau yang karena panggilan pekerjaan, karena tuntutan hidup, karena harapan untuk masa depan, mereka jauh dari orang tua. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak jemaat-Mu. Memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati kehidupan mereka di dalam Engkau. Biarlah anak-anak ini bertumbuh berkembang dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Tuhan akan memberkati semua orang tua yang mendampingi, merawat, mendidik anak-anak. Juga Tuhan memberkati secara khusus guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah ya Tuhan dalam kerendahan hati, walau penuh dengan keterbatasan, Tuhan memperlengkapi pelayanan mereka. Sehingga melalui mereka, anak-anak kami akan belajar tentang kasih Kristus. Dan mereka akan bertumbuh berakar kuat dalam pengenalan akan Engkau. Anak-anak muda gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka. Dalam pekerjaan, dalam setiap karya mereka di masa muda, dalam setiap pencarian hidup mereka, baik untuk masa depan, untuk cita-cita, untuk harapan, juga untuk cinta mereka. Pastikan kepada mereka Tuhan, bahwa ketika mereka ada di dalam Tuhan, maka damai sejahtera akan menjadi milik mereka. Janganlah biarkan mereka jauh dari-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam pencarian hidup mereka. Tapi Tuhan kiranya akan menetapkan langkah-langkah mereka berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah Tuhan sudah siapkan untuk anak cucu kami. Dan kami yakin Tuhan akan menuntun mereka dalam juang mereka untuk meraih masa depan yang cerah itu. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena melalui mereka kami mengenal kasih Kristus. Melalui didikan dan pendampingan mereka, kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kini ketika mereka ada dalam usia tua, dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, kami memohon dengan kerendahan hati, anugerahkan kepada kami anak-anak dan cucu-cucunya, hikmat juga cinta kasih yang cukup. Sehingga kami dapat mendampingi orang tua kami di usia tua mereka. Kami dapat menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam perjalanan usia tua mereka.
sehingga mereka tetap merasakan dan menikmati bagaimana besarnya cinta kasih Tuhan dalam setiap perjalanan mereka. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami pertaruhkan kepada Tuhan. Segala upaya yang dilakukan pemerintah, perjuangan bangsa ini, perjuangan rakyat ini untuk pulih secara ekonomi atau dalam berbagai hal di era pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati. Jangan biarkan ya Tuhan, pemerintah kami berjalan sendiri tanpa hikmat daripadamu. Karena Engkau yang memilih dan menetapkan mereka untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah perjalanan hidup bangsa ini. Semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, dengan berbagai denominasi yang ada, berkati ya Tuhan, agar gerejamu bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Ampuni dosa kami Bapa, berkatilah kami semua, dan biarlah kami kembali dalam hidup kami, dalam karya kami, dalam kehidupan keluarga kami dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah karya pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita menyanyi Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai 4. Mari puji Raja Sorga. Untuk masuk dalam doa persembahan, saya ajak kita bangkit berdiri.
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 23 Oktober 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Niwayan Ruth Parwata, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, Minggu 30 Oktober 2022, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Tuti Margareta Mendrova. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 17 Oktober sampai 23 Oktober. Ulang tahun kelahiran 18 Oktober 2022, David Lasgona, Debbie Sumantara. 19 Oktober Ibu Luciana Sandra Tondawani, 20 Oktober Ibu Ratna Ida Kolompondele. Ulang tahun pernikahan 22 Oktober 2022, HUT pernikahan Bapak H. Sumampau dan Ibu Kolompo. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Persekutuan Anak, pelayanan sekolah minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 10 WIB, pelayan firman Indah Tobondo, guru pendamping Audrey Purnama. Persekutuan Pemuda akan dilaksanakan hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pukul 11.30 atau usai ibadah jemaat, pelayan firman Pendeta Niwayan Ruth Parwata, liturgos Saudara Yusuf Lawodi. Kebaktian Pospel Tangerang. Ibadah kebaktian Pospel Tangerang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pukul 16 WIB. Pelayan firman Evangelis Cindy Pangemanan, tempat Jalan Terusan Lapangan 3 Berlian nomor 33, Kampung Pondok Sentul Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Demikian penyampaian ini, Tuhan memberkati. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Usai ibadah minggu jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jam doa panitia pembangunan. Dalam rangka mendukung rencana pengadaan sarana tempat ibadah GKST Jemaat Gloria Jakarta, maka panitia mengadakan jam doa setiap hari Senin pukul 20 WIB. Adapun jam doa besok adalah sebagai berikut. Hari Senin 24 Oktober 2022 pukul 20 WIB, pemimpin doa Bapak Denny Galamba. Jam doa panitia pembangunan ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan keikutsertaan seluruh anggota panitia pembangunan dan seluruh majelis. Tuhan memberkati. Pertukaran pelayanan firman PGIW DKI.
Dalam rangka memperingati Hari Reformasi, setiap tanggal 31 Oktober, PGI Wilayah DKI Jakarta menyelenggarakan pertukaran pelayan firman bulan reformasi antar gereja-gereja anggotanya. Pertukaran pelayan firman akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Pada tanggal tersebut, Gembala Jemaat GKST Gloria Jakarta, Pendeta Pinehas Jinjengi akan melayani di Gereja GNKPI Jemaat Epifanias Jakarta, Jalan Galur Jakarta Jaya, nomor 25, Galur Johar Baru, Jakarta Pusat, pukul 10 WIB. Sedangkan GKST Gloria Jakarta akan dilayani oleh Pendeta Tuti Margareta Mendrova, STH, Pendeta Jemaat GNKPI Epifanias Jakarta, pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 10 WIB. Pertemuan PPAS dan guru sekolah minggu. Sehubungan dengan kunjungan Sekretaris Pengurus Persekutuan Anak Sinode, Pendeta Niwayan Ruth Parwata akan diadakan pertemuan pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pukul 12.30, diharapkan keikutsertaan majelis jemaat dan guru atau kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Ibadah dan perayaan HUT GKST dan Padungku. Dalam rangka merayakan HUT GKST ke-75, HUT ke-4 GKST Gloria Jakarta dan Padungku atau pengucapan syukur tahunan, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara perayaan ini pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15 WIB. Tempat Anjungan Pemda Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Pelayan firman Pastor Debbie Basjir. Demikian penyampaian ini, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Keluarga besar Nubi Tokare mengucapkan terima kasih kepada majelis dan jemaat GKST Gloria Jakarta atas pelayanannya sejak ibadah penghiburan, pemakaman, dan ibadah syukur atas meninggalnya Opa, Papa, suami almarhum Pendeta Ajun Komisaris Besar Purnawirawan Polisi Dr. Andus Muda Cornelis Nubi STH MM pada tanggal 4 Oktober 2022 yang lalu. Tuhan memberkati pelayanannya. Hormat kami Ibu Elizabeth Nubi Tokare dan anak-anak. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan Jemaat GKST Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikan kepada bendahara jemaat. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Izinkan saya sebagai wakil dari Persekutuan Perempuan Majelis Jemaat Gloria Jakarta membacakan sambutan Hari Ulang Tahun Persekutuan Perempuan GKST ke-67, Rabu 19 Oktober 2022. Shalom. Segala puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang rahimi, yang terus mengasihi dan kita dengan cinta kasih-Nya, laksana ibu yang merawat, merangkul, membela, dan melindungi kita. Hanya oleh perkenan-Nya maka tahun ini kita boleh merayakan Hari Ulang Tahun Persekutuan Perempuan yang ke-67 dengan tema Perempuan Mampu Meningkatkan Kapasitas Diri dalam Menghadapi Ketidakadilan Gender, Krisis Ekologi, dan Tantangan di Era Digital, dengan subtema Menjadi Perempuan yang Diunggulkan, Percaya Diri, Berani, dan Mandiri dalam Pelayanan Kesaksian di Tengah Keluarga, Gereja, dan Masyarakat.
Meningkatkan kapasitas merupakan sebuah keharusan sekaligus kebutuhan perempuan dalam menghadapi kemajuan dan tantangan zaman. Peningkatan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Ada 3 isu penting yang dihadapi oleh perempuan sehingga ia perlu meningkatkan kapasitasnya. Pertama, isu ketidakadilan gender, yaitu perjuangan perempuan mendapatkan hak yang sama dan setara dengan laki-laki. Sebuah perjuangan untuk mendobrak budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas 2 dan stigma masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu untuk melakukan peran-peran penting di area publik. Kedua, krisis ekologi yang membutuhkan perempuan untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara akan ciptaan Tuhan yang telah rusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, era digital yang membawa perubahan bukan hanya kemajuan, tetapi tantangan yang besar jika perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak positif dan negatif di era digital. Dengan peningkatan kapasitas, maka harapannya bahwa perempuan GKST membangun diri menjadi sosok yang unggul dan dapat diandalkan, diperhitungkan, serta percaya diri dalam menyatakan kesaksian di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dirgahayu perempuan GKST ke-67 tahun, ingatlah firman-Nya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 23 ayat 23. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Tuhan memberkati. Shalom. Tentena 4 Oktober 2022. Salam dan doa kami pengurus Persekutuan Perempuan Sinode GKST. Saya Ketua Persekutuan Perempuan Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Persekutuan Perempuan ke-67 Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tetaplah setia dalam pelayanan dan terutama dalam talenta kita di bidang masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih. Sekali lagi kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan jemaat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Dalam rencana jemaat ini Tuhan, untuk pelaksanaan ibadah syukur tahunan jemaat, yang dirangkaikan dengan syukur perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati panitia pelaksana. Tuhan memberkati majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat dalam persiapan-persiapan. Dan biarlah dalam kehendak dan rancangan Tuhan sendiri, ibadah syukur ini boleh terlaksana, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah syukur ini, Tuhan pun akan mempersiapkan dengan hikmat dari sorga, kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam ibadah syukur nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan diberitakan, jemaat-Mu bertumbuh dalam kasih dan kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kiranya pengasihan-Mu akan menjadi bahagian hidup kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, ke bawah ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, ke bawah ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, ke bawah ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, ke bawah ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, ke bawah ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa berkat dan penyertaan Allah akan menyertai perjalanan hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Kita masuk pada saat teduh.
Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.